Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mencoba membahas sedikit, mengkaji sedikit terkait dengan masalah apa saja yang dilakukan ketika si mayit meninggal. Kajian ini wabil khusus menyangkut adanya permintaan dari sebagian saudara kita kaum muslimin untuk membahas tentang kewajiban mana yang wajib dilakukan oleh ahli mayit atau ahli waris atau wali si mayit ketika si mayit meninggal, mana yang mesti didahulukan, mana yang mesti diutamakan, mana yang wajib ditunaikan. Karena mengingat ketika seseorang mati, tentu yang hidup memiliki kewajiban-kewajiban terkait kematian orang tersebut. Ketika saudara kita meninggal, tentu yang mengerjakan hal-hal berikutnya adalah si yang hidup, ya. Bisa mungkin yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah ahli waris atau walinya. Nah, terkait dengan itu, jangan sampai nanti kita menjadikan sesuatu yang tidak wajib malah menjadi wajib. Bahkan yang lebih parah lagi nanti, justru ada kewajiban-kewajiban yang seharusnya itu kita tunaikan malah kita lupakan, kita tinggalkan, kita abaikan karena mengejar sesuatu yang sebenarnya bukan wajib. Nah, dalam kasus ini, dalam hal ini, sebagian saudara kita meminta untuk membahas itu. Karena ini terkait dengan ada masalah yang terjadi di lingkungan kita, di sebagian saudara-saudara kita. Di antara mereka, di antara kita, ada yang sampai sanggup berhutang untuk menyelenggarakan sedekah arwah. Dalam kajian ini, dalam pembahasan yang singkat ini, kita tidak membahas tentang perdebatan tentang boleh atau tidaknya, ya, karena terkait dengan ini tentu kita hanya membahas tentang apakah perlu sampai harus berutang dan apakah ini merupakan sebuah kewajiban atau tidak. Maka kita menelusuri itu nanti, karena kita sama-sama tahu betul bahwasanya ketika seseorang itu mati, maka terputuslah amalan-amalannya. Semua amalan terputus kecuali tiga. Itu masyhur sekali. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, sedekahnya, sedekah yang mengalir, ya, sedekah jariah. Kemudian termasuk juga di sana adalah doa daripada anak yang soleh. Nah, terkait dengan itu, terkait dengan pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tadi mana yang wajib, itu yang harus kita utamakan. Namun jika itu tidak wajib, kenapa pula kita mesti memaksa? Memang kita tahu sedekah itu adalah perkara yang bagus. Namun apakah sedekah itu wajib atau tidak? Sebagai pembuka, mungkin kita bacakan terlebih dahulu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam bab majaa fi shadaqah anil mayyit. Bab majaa fi shadaqah anil mayyit. Bab tentang sedekah mayit. Artinya ada mayit meninggal, kemudian ahli waris atau walinya bersedekah, yang apakah pahalanya itu sampai kepada si mayit atau tidak. Dalam bab ini Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Ruh bin Ubadah qala haddatsana Zakaria bin Ishaq qala haddatsani Amru bin Dinar an Ikrimah an Ibni Abbas anna rajulan qala ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat afa yanfa'uha in tasaddaqtu anha qala na'am qala fa inna li mahrafan fa ushiduka anni qad tasaddaqtu bihi anha. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini, kata beliau, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani'
Dia berkata telah menceritakan kepada kami Rauh bin Ubadah. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Ishaq. Dia berkata telah menceritakan kepadaku Amr bin Dinar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Anna rajulan. Sesungguhnya ada seseorang laki-laki dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat. Sesungguhnya ibuku telah wafat. Jadi Ibnu Abbas menceritakan ada seseorang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya ibu saya wafat, ibu saya telah wafat. Afayanfa'uha in tasaddaqtu anha. Apakah membawa manfaat? Apakah bermanfaat jikalau sekiranya saya bersedekah darinya? Artinya saya bersedekah untuknya. Apakah ada manfaat sedekah itu untuk dirinya ketika saya bersedekah? Sedekah itu untuk dia. Apakah sedekah itu bermanfaat? Maka Nabi pun menjawab, na'am, iya. Artinya Nabi mengatakan tentu sedekah untuk si mayit, untuk arwah ini itu membawa manfaat, sehingga masyarakat kita menyebutnya dengan sebutan sedekah arwah. Artinya ahli mayit bersedekah, apakah pahalanya sampai, apakah si mayit mendapatkan pahala? Tentu Nabi mengatakan na'am, ya. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, ibu saya meninggal, kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai? Apakah diterima pahala itu untuk ibu saya? Kata Nabi, na'am, ya, sampai. Maka orang ini tadi kembali berkata, fa innali makhrafan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki satu kebun, ya. Fa ushiduka anni qad tasaddaqtu bihi anha. Maka aku bersaksi kepada engkau bahwasanya sungguh aku sedekahkan kebun ini tadi daripadanya. Maksudnya, wahai Rasulullah, saya punya satu kebun. Dan saya bersaksi kepada engkau bahwasanya kebun itu saya sedekahkan untuk ibu saya. Dan artinya saya sedekahkan yang pahalanya untuk ibu saya. Ini menunjukkan bahwasanya sampainya pahala sedekah kepada si mayit, ya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Daud. Nah, apa komentar Al-Imam At-Tirmidzi tentang hadis ini? Beliau mengatakan hadza hadisun hasanun. Hadis ini hasan. Artinya hadis ini makbul, ya. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang kesahihan Al-Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau itu diakui oleh semua para ulama. Nah, kata Al-Imam Tirmidzi hadza hadis hasan. Hadis ini hasan. Wabihi yaqulu ahlul ilmi yaquluna laisa syai'un yasilu ilal mayyiti illa shadaqatu wad du'a. Kata Imam Tirmizi, dan wabihi, dan dengan ini hadis, dengannya hadis ini apa? Yaqulu ahlul ilmi. Ahli ilmu berpendapat, apa kata mereka? Yaquluna, mereka mengatakan, para ulama mengatakan, kata Imam Tirmizi, laisa syai'un, tidak ada sesuatu. Yasilu ilal mayyit, sampai kepada mayit. Artinya tidak ada yang sampai kepada mayit illa as-shadaqatu wad du'a, kecuali sedekah dan doa. Jadi ketika seseorang bersedekah, ya, diniatkan untuk si mayit, maka itu sampai. Begitu juga ketika seseorang mendoakan si mayit, maka doanya sampai. Yang masalah terima atau tidak itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dari sisi di sini kita mendapati pengetahuan bahwasanya sedekah, doa sampai pahalanya kepada mayit. Nah, terkait dengan kajian kita saat ini, terkait pembahasan kita saat ini, bagaimana ketika si mayit meninggal, ketika seseorang saudara kita meninggal, apakah perlu mensedekahkan semua hartanya? Atau ketika tidak mampu kita bersedekah, apakah kita mesti bersedekah dengan cara sampai dengan berhutang kepada tetangga, berhutang kepada saudara kita yang lain demi bersedekah untuk si mayit? Nah, untuk membahas tentang itu mungkin kita berpindah kepada kitab yang disusun oleh kitab yang cukup populer di kalangan kita bermazhab Syafi'i, ya, yaitu kitab I'anatul Talibin, syarah daripada hasiah daripada kitab Fathul Mu'in. Artinya ketika si mayit mati, ketika si mayit meninggal dan dia meninggalkan harta,
mana yang wajib terlebih dahulu? Apakah kita habiskan harta itu untuk bersedekah kepada si mayit atau untuk yang lainnya? Terkait dengan ini, dalam kitab I'anatul Talibin juzuk 3 halaman 388, mungkin dalam cetakan yang lain halamannya berbeda. Cetakan yang kita baca saat ini adalah cetakan Darul Hadis ya. Mungkin dalam cetakan penerbitnya lain ada perbedaan halaman. Nah, dalam masalah ini dalam masalah faraid ya, ketika si mayit meninggal, nanti terkait dengan hartanya itu ada 5 keadaan. Ada 5 keadaan harta si mayit, dan itu mesti dikeluarkan haknya. Si mayit meninggalkan harta, ada 5 hak yang mesti dikeluarkan oleh walinya atau oleh ahli waris. Awwaluha al-haqqul muta'alliqu bi'ainit tarikati. Yang pertama, hak pertama yang mesti ditunaikan oleh si hidup, oleh si wali atau oleh ahli waris itu apa? Al-muta'alliq bi'ainit tarikah. Hak yang terkait dengan peninggalan itu sendiri. Ya, ketika si mayit meninggalkan harta, pertama-tama yang wajib ditunaikan oleh ahli warisnya adalah ain harta itu sendiri. Ada hak terkait dengan harta, ada kewajiban dengan harta itu sendiri. Apa contohnya? Zakati. Seperti zakat. Kita lihat, jika harta itu telah masuk pada masanya, sampai masanya haul dan nisabnya sampai, maka wajib dikeluarkan zakat. Ketika si mayit meninggal, ternyata dia memiliki ternak, dan ternak itu kena zakat, maka keluarkan zakatnya terlebih dahulu. Karena ini menyangkut hak harta itu sendiri yang wajib ditunaikan. Ya. Artinya itu mesti dikeluarkan. Ya, begitu juga kalau ada terkait dengan masalah jinayah. Terkait masalah jinayah. Jika misalnya harus membayar kafarat, maka itu mesti dikeluarkan terlebih dahulu. Begitu juga kalau ada masalah warahan ya, masalah gadai menggadai, itu juga harus mesti diselesaikan. Ini terkait dengan ain harta itu sendiri. Jadi ketika si mayit meninggal, ahli waris jangan terburu-buru. Kita selesaikan hak mayit itu dulu, ya. Selesaikan dulu. Terkaitnya ini nanti masuk ke sedekah arwah, itu harus menggunakan harta si mayit dengan cara ketika tidak ada harus berutang, maka jangan dulu begitu. Kita selesaikan dulu harta si mayit. Pertama tadi apa? Kata pengarang kitab kita, perhatikan ain harta itu. Ketika ada zakat di sana, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ketika ada kafarat di sana, maka tebus kafaratnya terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua, ketika tidak ada lagi terkait dengan itu, apalagi yang mesti digunakan harta itu? Wasaniha mu'anut tajhizi bil ma'rufi. Ya, yang berikutnya adalah mu'anit tajhiz. Apa itu mu'anit tajhiz? Ya, keperluan tajhiz mayit bil ma'ruf, dengan layak. Artinya ketika si mayit meninggal, pelaksanaan jenazah itu semuanya diambil dari harta mayit. Ya, kita berpindah ke dalam juz 2 di halaman 197 disebutkan dalam Fathul Mu'innya, wa mahallu tajhizihi at-tarikah. Ya. Biaya-biaya, beban-beban yang harus ditunaikan dalam pelaksanaan jenazah itu at-tarikah. Diambil dari harta peninggalan si mayit. Ya, apa contohnya? Dalam hasiahnya itu dikatakan ka ujrati tarsili. Ketika memandikan itu butuh upah. Ketika mengupahkan orang untuk memandikan jenazah, maka upah memandikan jenazah itu diambil dari harta si mayit. Kemudian begitu juga wasamanil ma. Kalau air yang kita gunakan itu harus bayar, mungkin harus beli air, itu pun juga diambil dari harta si mayit. Wal kafani, begitu juga kain kafannya. Ya, kain kafan dibeli dengan menggunakan harta si mayit. Wa ujratil hufari, ya, begitu juga wa ujratil hufari, upah menggali lubang kubur. Kalau sekiranya memerlukan upah, itu diambil dari harta si mayit. Wal hamli, begitu juga menandu. Pokoknya secara singkatnya begitu. Semua yang terkait dengan pelaksanaan tajhiz, penguburan,
pengapanan, pemandian, kalau itu membutuhkan biaya, itu diambil dari tarikah, ya, diambil dari hartanya si mayit. Dan itu harus dilaksanakan bil ma'ruf, ya, pelaksanaannya itu harus selayak-layak mungkin. Jadi ambil harta untuk perjalanan jenazah. Lalu kemudian berikutnya Pak, salisuha, yang ketiganya Pak, ad-duyun. Ini penting, ad-duyun. Ya, ketika si mayit meninggal, coba cek hutang piutangnya. Ya, jikalau dulu dia sempat berhutang dengan si fulan, maka harta peninggalannya bayarkan ke hutang. Ya, bayarkan semuanya ke hutang. Kemudian begitu juga kalau sekiranya nanti ada utang di sini, utang di sana, lihat. Atau bila perlu, kalau sekiranya si mayit sempat membuat catatan utang piutangnya, itu mudah bagi kita membayar. Atau kalau sekiranya si mayit sempat menyampaikan pada masa dia sakit, atau pada masa dia dalam keadaan sakaratul maut menjelang itu, dia sempat menyatakan, saya dulu punya utang dengan si ini dan si itu tentu kita mudah. Namun jika kesulitan, bisa saja kita menghubungi teman-temannya atau saudara-saudara kita yang lain. Mungkin ada yang tahu si mayit pernah berhutang dengan siapa saja dan kepada siapa saja dan berapa jumlahnya. Ini terkait dengan ad-duyun, ya. Ini menjadi tanggungan. Jadi mau tidak mau harus dibayar. Mesti dibayar, ya. Rabi'uha, yang keempatnya adalah al-wasiyah. Wasiat. Jikalau si mayit dulu pernah memiliki wasiat, maka itu juga mesti ditunaikan. Dan khamisuha, yang terakhir, yang kelima, ini baru yang terakhir adalah al-irsu. Ini barulah ketika tidak ada lagi, ya, dia tidak ada hak dengan hartanya, tidak ada zakat di sana, tidak ada faktor jinayat di sana, ya, tidak ada gadai menggadai di sana atau yang lain atau semisal dengan itu. Kemudian tidak ada keperluan tajhiz, sudah selesai, penguburan pelaksanaan sudah diselesaikan, tidak lagi masalah di sana, utang piutang tidak ada lagi, wasiat sudah dipenuhi semuanya. Maka yang terakhir adalah al-irth. Baru harta itu bisa diwariskan. Ya, kalau ada sisa, maka itu baru milik ahli waris. Ini adalah pokok tentang harta. Ini adalah perkara yang wajib, ya. Perkara yang wajib setelah seorang itu meninggal dari sisi hartanya. Ya. Artinya seseorang meninggal wajib ditunaikan ini bagi ahli warisnya, bagi keluarganya. Begitu juga dari sisi tadi fardu kifayahnya adalah bagi orang yang hidup untuk melaksanakan tajhiznya, ya, mulai dari memandikan, mengkafankan, kemudian mensolatkan dan menguburkan. Itu masuk kategori tadi adalah fardu kifayahnya. Namun terkait dengan pribadi si mayit dan keluarganya, 5 hal terkait hartanya ini adalah yang wajib dipenuhi, ya. Ketika ada zakat, keluarkan zakatnya terkait dengan harta itu sendiri, ain hartanya. Kemudian terkait dengan masalah tajhiznya, itu wajib diselesaikan. Kemudian terkait dengan hutang piutangnya dengan manusia lainnya, itu juga wajib diselesaikan. Terkait wasiatnya, jika dia punya wasiat, maka itu juga wajib ditunaikan selama tidak lebih daripada sepertiga harta, ya. Setelah itu kalau tidak ada lagi, maka harta itu diserahkan kepada ahli waris. Itu terkait, inilah yang dikatakan sebagai pokok-pokok yang wajib ditunaikan oleh si hidup kepada si mayit. Ini adalah perkara wajib. Ya, kita garis bawah, ini adalah perkara yang wajib. Sedangkan perkara sedekah tadi itu bukanlah sesuatu perkara yang wajib. Namun bagaimana jikalau sekiranya telah terjadi kebiasaan di masyarakat kita untuk bersedekah. Ketika tidak mampu juga untuk bersedekah, ya sudah, jangan pernah memaksa. Jangan pernah memaksa. Justru sebenarnya semestinya yang terbaik adalah para tetangga atau para kerabatnya lah yang memberikan mereka makanan, memberikan mereka minuman, menghibur mereka. Apa yang kita sebut, yang kita kenal dengan istilah takziah. Nah, untuk membahas takziah di sini, ada yang menarik. Jikalau ada seseorang yang meninggal, justru yang paling patut untuk memberikan makan itu adalah para tetangga atau para kerabatnya. Karena pada saat itu mereka sedang berduka, ya. Namun kalau si keluarga juga ingin bersedekah,
itu juga tidak adalah larangan. Misalnya si keluarga mayit, si anak atau keluarganya yang ingin bersedekah untuk agar supaya si mayit mendapatkan manfaat pahala dari sedekah itu juga tidak mengapa. Namun seperti yang kita katakan tadi, merujuk kepada kitab yang kita sebutkan tadi, dalam kitab yang Ana disebutkan, selesaikan dulu kewajibannya. Ya, selesaikan dulu kewajibannya. Kita harus pandai memilah mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Ya, mana yang wajib itu mesti mau tidak mau harus ditunaikan. Karena terkait ini tadi kewajiban. Ya, ada yang memang terkait harta si mayit itu sendiri, ada juga kewajiban bagi kita yang hidup secara kifayah ya. Itu. Artinya selesaikan kewajiban dulu. Kalau mau bersedekah silakan, tidak ada larangan. Justru ya, Imam At-Tirmizi mengatakan tadi, tidak ada sampai sesuatu kepada si mayit kecuali dua ya. Yang pertama tadi sedekah, kedua doa. Ketika kita ingin bersedekah itu bagus, itu bisa memberikan manfaat bagi si mayit. Namun jangan sampai salah paham, sedekah itu tidak wajib. Justru yang wajib adalah mengeluarkan zakat daripada harta tersebut, mengeluarkan hutang piutang si mayit ya. Hutang si mayit juga harus diselesaikan. Baik, kita tambahkan sedikit kajian ini, kita pindahkan kepada kitab yang disusun oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Kali ini kita akan menambahkan sedikit kajian tentang juz di juz 2 ya, kitab juz 2 terkait masalah takziah. Karena biasanya orang kita melakukan sedekah arwah itu kebanyakan pada masa-masa takziah. Ya, setelah si mayit meninggal, kemudian adalah pihak keluarga biasanya bersedekah menyuguhkan makanan kepada orang-orang ya. Nah, terkait dengan masalah menghidangkan ini, terkait dengan masalah takziah ini, disebutkan di sini bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i beliau senang kalau sekiranya wa uhibbu li jiranil mayyiti aw dhi qarabatihi an ya'malu li ahlil mayyiti fi yaumi yamutu wa lailatihi ta'aman yushbi'uhum fa inna dhalika sunnatun wa dhikrun karimun wa huwa min fi'li ahlil khairi qablana wa ba'dana li'annahu lamma ja'a na'yu Ja'farin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alu li ali Ja'farin ta'aman fa innahu qad ja'ahum amrun yashghaluhum ya. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan wa uhibbu li jiranil mayyiti, dan saya suka li jiranil mayyiti, bagi tetangga mayit. Artinya bagi para tetangga orang yang berduka, misalnya si mayit meninggal nanti, kata Imam Syafi'i, saya senang kalau sekiranya para tetangga si mayit itu au dhi qarabati, atau yang memiliki hubungan kekerabatan dengan si mayit, an ya'malu li ahlil mayyiti fi yaumi yamutu wa lailatiha ta'aman. Apa yang saya sukai dari mereka itu bahwasanya an ya'malu, bahwasanya mereka melakukan li ahli mayyiti, bagi keluarga mayit, fi yaumi yamutu, pada hari kematian, wa lailatiha, dan pada malam kematiannya itu, ta'aman, mereka membuat makanan. Yang makanan itu apa? Yushbi'uhum, yang mengenyangkan mereka mengenyangkan ahli mayit. Arti Al-Imam Syafi'i mengatakan, saya sangat senang jikalau para tetangga si mayit atau kerabat si mayit menyediakan makanan untuk keluarga mayit untuk mengenyangkan mereka. Kenapa? Fa inna dzalika sunnatun, karena perkara ini adalah perkara sunnah. Wa dzikrun karimun, ini adalah sebutan yang mulia, adalah zikir yang mulia, menyerahkan, memberikan makan kepada ahli mayit. Wa huwa min fi'li ahlil khairi, dan dia adalah perbuatan di antara perbuatan dari ahlil khair, ahli kebajikan, qablana wa ba'dana, dari sebelum kita dan setelah kita ya. Artinya orang-orang sebelum kita, para salaf sebelum kita, kata Imam Syafi'i, dan orang-orang yang setelah kita, mereka melakukan itu, mereka memberikan makanan kepada ahli mayit. Li'annahu lamma ja'a na'yu Ja'farin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya tatkala sampai berita tentang wafatnya Ja'far,
Rasulullah SAW bersabda, ij'alu li ali Ja'farin ta'aman fa innahu qad ja'ahum amrun yashghaluhum. Apa kata Nabi? Ij'alu li ali Ja'far, buatlah oleh kalian semua bagi keluarga Ja'far itu apa? Ta'aman, makanan. Ya kalian semua buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Kenapa? Fa innahu qad ja'ahum amrun yashghaluhum. Karena sesungguhnya telah mendatangi mereka itu apa? Oleh amrun, oleh suatu perkara yang menyibukkan mereka. Karena wafatnya Ja'far itu tentu ini menyibukkan mereka. Kalau begitu, buatlah oleh kalian makanan untuk keluarga Ja'far. Nah, terkait dengan ini tadi disebutkan bahwasanya Al-Imam Syafi'i terkait dengan masalah harta si mayit tadi, kita potong sedikit. Setelah menyebutkan ini, Al-Imam Syafi'i menurunkan riwayat tentang keluarga Ja'far tadi ya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, Al-Imam Syafi'i mengatakan, qala Syafi'i wa uhibbu liqayyimi ahlil mayyiti indal musibati an yata'ahada ad'afahum an ihtimaliha bitta'ziyati bima yadunnu minal kalami wal fi'li annahu yusallihi wa yakufu min husnihi. Qala Syafi'i, Al-Imam Syafi'i berkata, uhibbu, dan saya suka liqayyimi ahlil mayyiti, bahwasanya untuk menjaga ahli mayit itu indal musibah, ketika mereka mendapatkan musibah, an yata'ahada, bahwa menjaga ad'afahum, akan yang lemah-lemah daripada mereka. Artinya tetangganya, para kerabatnya, saya sangat suka kalau mereka itu menjaga ahli mayit yang lemah-lemah ya, an ihtimaliha, daripada bebannya, bitakziah, dengan cara takziah, dengan cara kunjungi mereka, bima yazunnu minal kalami wal fi'li, ya, dengan apa-apa yang sekiranya baik itu berupa perkataan atau berupa perbuatan yang annahu yusallihi wa yakufu min husnihi, yang itu sekiranya bisa menghilangkan atau mencukupkan mereka daripada kedukaan. Artinya Imam Syafi'i mengatakan, saya sangat senang sekali kalau sekiranya para kerabatnya, para tetangganya datang bertakziah untuk meringankan, yang sekiranya dengan bisa berupa perbuatan atau perkataan yang bisa menghilangkan atau minimal mengurangilah kedukaan ahli mayit, keluarga si mayit. Nah, wa uhibbu liwaliyil mayyiti al-ibtida'a bi aula min qada'i dainihi fa in kana dhalika yastakhiru sa'ala ghurama'ahu an yuhalliluhu wa yahtalu bihi alaihi wa ardahum minhu bi ayyi wajhin kana. Selanjutnya Imam Syafi'i mengatakan, dan saya suka, artinya saya sangat senang kalau liwaliyil mayyiti, bagi walinya si mayit, bagi orang yang bertanggung jawab, wali mayit atau bagi keluarga si mayit, al-ibtida'a, dia memulai bi aula min qada'i dainihi. Pertama-tama dia menyelesaikan hutangnya, dia menyelesaikan hutang si mayit, dia membayarkan hutang si mayit. Kemudian fa in kana dzalika yastakhiru sa'ala ghurama'ahu, ya, maka jika yang demikian itu perlu untuk minta ditunda, maka dia meminta kepada orang-orang yang memberikan hutang itu, bisa saja mungkin dia meminta untuk dihalalkan, sehingga dan mereka pun bisa bersedia menghalalkan. Kalau sekiranya mungkin tidak mampu, ya boleh saja meminta untuk dihalalkan ya. Wa ardahum minhu bi ayyi wajhin kana, dan dia meminta ridha dengan mereka itu daripada utangnya dengan ayyi wajhin kana, dengan bentuk apa saja. Bisa saja mungkin dengan cara membayarnya, atau bisa juga dengan cara minta dihalalkan, atau mungkin juga bisa minta ditangguhkan kalau memang tidak bisa diselesaikan sekarang dalam waktu cepat ya. Terkait masalah itu, kenapa Imam Syafi'i menyatakan hutang ini harus mesti diselesaikan? Beliau menurunkan riwayat yang akhbarana Ibrahim bin Sa'din an abihi an Umar bin Abi Salamah
adunnuhu an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'mini muta'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Imam Syafi'i menurunkan riwayat ini. Apa? Kata Nabi SAW, sabda Nabi, nafsul mu'min, jiwanya orang mukmin, jiwanya orang beriman itu apa? Mu'allaqah. Itu tergantung bidainihi dengan hutangnya. Artinya, kalau hutangnya belum dibayar, maka dia tergantung. Hatta yuqda anhu, sampai hutangnya dibayar. Sehingga kata beliau, saya sangat suka sekali bagi si wali untuk terlebih dahulu menyelesaikan utang piutangnya. Nah, lalu kemudian qal wa uhibbu in awsa bi syai'in an yu'ajjila as-sadaqata anhu wa yaj'ala dhalika fi aqaribihi wa jiranihi wa sabilil khairi wa uhibbu masha ra'sil yatimi wa dahnahu wa ikramahu wa alla yunharo wala yukharo fa innallaha azza wa jalla qad awsa bihi. Kemudian Imam Syafi'i berkata, saya menyukai jika sekiranya ada wasiat dengan sesuatu bahwa disegerakan bersedekah dengannya. Jikalau ada wasiat maka disegerakan untuk dibayar, ditunaikan wasiat tersebut, ya. Wa yaj'ala dzalika fi aqaribihi wa jiranihi wa sabil khair, dan menjadikan yang demikian itu pada kerabat-kerabatnya, pada para tetangga-tetangganya, dan kepada yang berada di dalam jalan kebaikan. Wa uhibbu masha ra'sil yatimi wa dahnahu wa ikramahu, dan saya suka dan saya sangat senang apa? Sekiranya mengusap kepala anak yatimnya, si mayit tadi ketika dia memiliki anak, maka saya suka jika ada yang mengusap kepalanya, wadahnahu, dan meminyakinya, wa ikramahu, dan memuliakannya. Maksudnya adalah saya sangat senang kalau ada yang membantu si anak yatim ini dalam mencukupi keperluannya, dalam memudahkan kehidupannya. Wa alla yunharo, dan bahwasanya tidak yunhar, anak yatim ini tidak dihardi, ya. Wala yukhar, dan tidak diperlakukan semena-mena, tidak dilakukan sewenang-wenang. Fa innallaha azza wa jalla qad awsa bihi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memberikan wasiat tentang itu, ya. Dalam surah Ad-Duha ayat 9 itu dikatakan fa ammal yatim fala takhar, maka adapun tentang anak yatim maka janganlah kamu menghardinya. Baiklah, kita cukupkan dulu pembahasan singkat ini sampai di sini terkait mana yang wajib dan mana yang tidak wajib. Seperti kita sempat sampaikan sebelumnya dari kitab-kitab yang kita baca, selesaikan terlebih dahulu perkara wajib, ya. Selesaikan terlebih dahulu perkara wajib. Bukan hanya sekedar pelaksanaan jenazahnya, bukan hanya sekedar memandikan, bukan hanya sekedar mengkapankan, mensolatkan dan mengkuburkan. Itu adalah sebuah kewajiban bersifat fardu kifayah. Namun ada juga kewajiban bagi keluarga si mayit untuk menyelesaikan perkara hartanya. Jika harta tersebut ada hutang di sana, hutang terkait hutang dengan Allah, seperti ada zakat di sana, maka selesaikan zakatnya. Jika di sana ada nazarnya, bayar nazarnya. Ditertibkan oleh pengarang kitab kita, ditertibkan oleh dalam kitab I'anatul Talibin, disebutkan pertama yang mesti diselesaikan terkait hartanya adalah satu, selesaikan hak ain harta itu sendiri. Kalau ada zakat, keluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua, bahwasanya semua pelaksanaan tajhizul mayit, pelaksanaan yang layak daripada si mayit tadi, jika itu menggunakan biaya, ambil itu dari harta si mayit. Kemudian yang ketiga, selesaikan utangnya dengan sesama manusia. Yang keempat, selesaikan wasiatnya. Yang kelima, baru harta itu bisa dibagikan kepada ahli waris. Ini adalah pokok-pokok yang wajib daripada harta si mayit. Sedangkan kita bersedekah untuk si mayit itu adalah perkara yang bagus, perkara yang sunnah. Namun jangan sampai mengerjakan yang sunnah justru terjerumus kepada yang menyusahkan. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Allah Subhanahu wa taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.